Tajamnya pisau masih tajam lidah mertua. Bahkan ada tanaman yang namanya lidah mertua. Hai, selamat datang. Kali ini saya akan membahas hal yang cukup sensitif di kehidupan kita sehari-hari atau hubungan antara menantu dengan mertua. Khususnya hubungan antara menantu perempuan dengan ibu mertua. Nah, entah kenapa di dalam masyarakat kita sehari-hari ya sepertinya di dalam budaya kita ya sepertinya hubungan antara mertua dengan menantu ini tidak pernah akur gitu ya, tidak pernah harmonis gitu. Kalau di survei, saya pernah baca di artikel, di salah satu artikel gitu ya, bahwa hubungan antara mertua dan menantu itu sekitar 60% itu kurang harmonis. Nah, ada semacam pepatah gitu ya, setajam-tajamnya pisau masih tajamlah lidah mertua. Bahkan ada tanaman yang namanya lidah mertua. Saya kurang tahu kenapa itu maksudnya apa. Mungkin karena mertua itu diasosiasikan sebagai orang yang cerewet, ya rewel atau banyak maunya. Kadang-kadang juga kita mendengar bahwa banyak sih biasanya mertua itu menggunjingkan menantunya ke tetangganya, membandingkannya dengan menantu yang lain, membandingkannya dengan menantu tetangga, menantunya itu tidak bisa ngurus rumah tangga, tidak bisa masak, memalas, bangun siang, mainnya HP terus gitu ya. Atau sebaliknya, yang menantu bilang gini, oh mertua saya itu orangnya rewel, cerewet lah, apa-apa salah, mau benar sendiri gitu ya. Jadi ya seperti tidak harmonis itu, dan itu menjadi semacam jurang abadi gitu ya. Jadi saya lihat di sini. Kemudian saya pikir-pikir ya, apa sih penyebab semua ini? Yang pertama menurut saya adalah paradigma di masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan itu begitu masuk ke dalam kehidupan keluarga suaminya gitu ya, dia harus menjadi orang yang seperti mertuanya. Saya katakan gini, misalnya mertuanya itu orang yang biasanya bangunnya pagi, kemudian segala pekerjaan rumah dia bereskan, kemudian cara dia masak begini, cara dia beres rumah begitu. Jadi kalau seorang perempuan ya yang baru nikah kemudian masuk ke dalam kehidupan keluarga suaminya harus seperti itu gitu. Jadi semacam sudah ada standar, dan ini yang membuat calon menantu tadi menjadi tertekan. Kalau seseorang itu menjadi tertekan, jadi di rumahnya mungkin dia merasa tidak nyaman gitu ya. Teman-teman sering cerita juga ya, saya pun waktu itu pernah mengalami. Jadi di awal-awal pernikahan kita seperti kami perempuan ini seperti merasa wah sampai nggak bisa tidur. Wah, misalnya punya mertua yang bangunnya pagi ya, jadi sepanjang malam itu gelisah. Saya takut nantinya besok pagi nih saya terlambat bangun, saya takut nantinya diomongin, saya takut nanti dikatain gini gitu, kayak dikatain gitu. Jadi seperti tertekan sendiri gitu ya. Padahal menurut saya seharusnya kalau kita sudah diterima di keluarga itu, kita sudah menikah, seharusnya kita benar-benar dianggap sebagai anak, dan kita sendiri benar-benar harus menganggap orang tua atau mertua itu sebagai orang tua kita sendiri. Jangan menciptakan jarak terlalu jauh. Jadi bukan berarti kita harus enak-enakan, bukan berarti kita bermalas-malasan, bukan. Tapi kalau di rumah kita punya pembagian job dengan ibu sendiri seperti ini, misalnya ibu yang memasak, kita yang menyapu, begitu juga sebaliknya kalau kita berada di lingkungan keluarga suami. Itulah yang namanya paradigma, artinya terbentuk dari pola pikir masyarakat gitu ya. Pola pikir masyarakat, mungkin tetangga, mungkin keluarga besar menyatakan bahwa kalau ada perempuan masuk ke dalam rumah tangganya, maka dia harus seperti mengikuti kebiasaan yang ada di rumah tangga itu. Memang benar, tapi jangan melupakan jati diri. Saya katakan di sini, siapapun diri kita, kita harus kuat dari dalam. Ya, kita harus tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, ya. Dan kita harus stabil dulu di dalam. Karena kalau tidak, kita akan tertekan begitu kita masuk ke dalam lingkungan yang baru. Adaptasi itu memang benar, memang penting gitu ya. Ketika kita masuk ke lingkungan baru, ya kita mengikuti apa yang ada di sana. Tapi jangan pernah menekan diri sendiri, ya. Karena kalau kamu menekan atau memforsir diri kamu sendiri mengikuti apa yang sebenarnya tidak biasa atau kamu menyangkal di dalam hati, itu nantinya akan menjadi toksik. Hubungan kamu dengan mertua kamu itu akan menjadi toksik.
Nah, kemudian dari sudut pandang mertua, saya pikir kenapa sering terjadi perselisihan atau komunikasi yang salah gitu ya dengan menantu. Dari pihak mertua ini, si anak atau si suami tadi sebenarnya awalnya adalah seorang tulang punggung keluarga, pendukung ekonomi gitu ya. Anak yang disayang oleh mertua. Ketika dia menikah, mungkin si ibu merasa dia tidak dipedulikan atau ada ketakutan bahwa nantinya kalau sudah menikah maka dia tidak akan dirawat lagi, tidak akan didukung lagi secara ekonomi. Itu banyak terjadi ya ketika suami harus membagi gitu ya, membagi perhatian antara keluarga barunya dengan orang tuanya. Dan ketakutan seperti inilah yang mungkin menjadi dasar kenapa seperti ada permusuhan gitu ya. Kenapa kadang-kadang mertua terlalu sensitif dengan anak menantunya, dan dia juga seperti ada persaingan. Oh, kalau anak saya itu biasanya suka makanannya begini, kamu ini masakan kamu ini kurang enak, harusnya begini gitu ya. Kalau misalnya itu adalah satu nasihat ya, nasihat yang baik gitu ya, selama itu tidak terlalu mencampuri urusan rumah tangga, saya pikir itu it's okay aja, itu bisa menjadi ilmu bagi kita ya. Itulah, jadi harus seimbang. Ketika kita kuat di dalam diri kita sendiri, kita bisa menjadi diri kita sendiri dimanapun kita berada, kita tahu apa yang membuat kita tidak nyaman, dan juga beradaptasi dengan lingkungan, terutama lingkungan suami, karena kita menikah ini ya, terutama di Indonesia, ketika kita menikah, maka kita menikahi keluarganya juga. Benar kan ya? Karena seluruh keluarganya adalah bagian dari keluarga kita. Dan sudah biasa, sudah jamak di dalam budaya Indonesia, seorang menantu itu biasanya tinggal dengan mertuanya. Apalagi kalau dia anak terakhir, suaminya itu anak terakhir atau anak bungsu yang nantinya menjaga orang tuanya. Maka sudah menjadi tugas kita menjaga orang tua suami. Dan menurut saya itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, kita harus pintar-pintar membawa diri. Membawa diri bukan berarti palsu gitu ya. Kita menjadi diri kita sendiri, kita beradaptasi, menganggap dia seperti orang tua sendiri. Dengan demikian kita akan menjadi seimbang. Hanya saja kalau dari awal kita membebani diri kita dengan tanggung jawab yang besar, wah takut saya begini, maka itu akan menjadi akan menyulitkan kita untuk menyatu dengan keluarga itu. Saya itu punya mertua yang memiliki kecenderungan atau watak yang mirip dengan saya, dan juga ada beberapa hal di mana yang mungkin sedikit bertolak belakang dengan saya. Ada satu momen, ada satu fase di mana kadang saya tidak setuju dengan pendapatnya. Pada saat itu saya katakan dengan sejujurnya, saya tidak mau menyimpan sendiri gitu. Kalau ada perasaan di mana saya tersinggung, di mana ada permasalahan yang saya tidak setuju, keputusan itu saya tidak setuju, maka saya akan datangi mertua saya katakan baik-baik gitu ya, bahwa menurut pendapat saya akan lebih baik kalau begini. Saya berharap saya juga selalu dilibatkan di dalam keputusan, karena biasanya ini jadi masalah rumah tangga bagi orang yang baru berumah tangga. Biasanya suami itu apa-apa keputusannya lebih ke ibu, lebih ke keluarga dia lupa atau belum terbiasa mungkin ya bahwa dia sudah punya istri. Ini sering terjadi, teman-teman sering cerita gitu, ketika teman suami atau keluarga suami pinjam duit sama suami tapi tidak melalui istri, ngomongnya sama mertuanya, dan itu sering menimbulkan konflik. Dan ini menjadi masalah karena si istri ingin dia dilibatkan juga dalam setiap keputusan, apalagi yang berkaitan dengan perekonomian. Biasanya dia tersinggung kalau teman suami atau keluarga suami itu pinjam duit tapi istrinya tidak diberitahu, walaupun ujung-ujung yang dipinjamkan minimal istrinya dikasih tahu, ataupun kadang mungkin juga tidak dipinjamkan tapi minimal istrinya dikasih tahu, ada komunikasi antara suami dan juga dengan istrinya, dan juga komunikasi antara mertua dengan suaminya tadi, dengan anaknya tadi, itu juga harusnya bukan komunikasi tertutup. Bukan berarti menantunya tidak boleh tahu, karena dia sudah masuk dalam keluarga itu. Saya pikir komunikasi itu harus keseluruhan, harus saling tahu gitu ya. Jadi si istri merasa diterima dan juga suami merasa seimbang. Karena kalau dua orang ini, mertua dan istrinya ini cekcok, yang pusing siapa? Suaminya yang pusing. Yang paling penting di dalam sebuah hubungan itu komunikasi, saling jaga perasaan dan juga saling terbuka dan juga ngomong baik-baik. Walaupun itu mertua laki-laki, perempuan, dan biasanya ipar juga ini sering jadi sumber masalah. Saya kurang tahu apa permasalahan orang, tapi saya pikir semua orang itu harus bicara dong baik-baik ya. Apa yang dia tidak suka, apa yang dia tidak nyaman, bicara baik-baik gitu ya. Lama-lama toh nanti ketemu juga gitu. Lama-lama kalau yang ini kebiasaannya begini, lama-lama kita akan terbiasa gitu ya. Tapi kalau itu sudah sangat toksik, sudah sangat mengganggu, dibicarakan baik-baik gitu ya.
Saya pikir di pihak istri juga kita harus rajin-rajin atau ya lebih mawas diri gitu ya. Jadi kenapa sih misalnya mertua tidak nyaman dengan kita? Kenapa mertua marah-marah dengan kita, tidak suka dengan kita? Mungkin sifat kita yang kurang sopan atau bagaimana gitu ya, atau mungkin terlalu pelit mungkin gitu ya dengan mertua gitu ya, karena menganggap ketika berkeluarga suruh penghasilan suami jadi milik istri. Kan kita juga punya orang tua, kita juga seperti apa kita memperlakukan orang tua kita, seperti itulah kita memperlakukan mertua kita. Jadi saya sendiri merasa sangat bersyukur gitu ya. Ini yang mungkin luput kamu perhatikan gitu ya, seorang istri gitu ya. Apapun hal-hal baik yang ada di dalam diri suami kamu, itu adalah hasil didikan moral dari mertua. Jadi saya sangat menghargai hal-hal baik yang ada di dalam diri suami saya. Itu saya lihat adalah hasil didikan moral dari mertua saya atau orang tuanya dari kecil, dan itu saya sangat menghargai dan saya sangat bersyukur. Saya merasa sangat terberkati oleh itu. Oleh karena itu saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati mertua saya. Walaupun saya jarang main, tapi ketika saya main ke rumah mertua, saya akan berusaha untuk ngobrol, saya akan berusaha untuk berkomunikasi, menjadi lebih hangat ya, walaupun apa adanya. Walaupun kadang-kadang kami ngobrol itu gosip-gosip atau berita-berita atau isu-isu hangat yang terjadi di lingkungan kami, it's okay ya. Saya tidak mau terlalu memporsir diri saya sendiri menjadi apa ya, seperti menantu yang rajin gini-begini gitu ya. Tapi saya memposisikan, benar-benar memposisikan diri saya seperti seorang anak. Ya, jadi dia memandang saya seperti dia memandang anaknya sendiri. Ya, itu yang mungkin lupa kita perhatikan, bahwa hal-hal baik yang dibawa suami kita ke dalam hidup kita, menjadi karakter dia maksudnya, itu adalah hasil didikan mertua. Jangan lupakan itu. Nah, jadi ada 4 tips untuk menghadapi atau untuk memperbaiki hubungan dengan mertua tadi. Yang pertama, menjadi diri sendiri, kuat di dalam diri kita sendiri. Kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang kita tidak mau, kita tahu apa yang membuat kita nyaman. Kemudian berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, menyatulah dengan keluarga suami, menyatulah dengan mertua, jadilah hangat, terbukalah. Dan kemudian yang terakhir, seimbangkan antara menjadi diri sendiri dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, demikianlah video kali ini. Saya harap ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.